Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Upa Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Bank BPD DIY tahun 2019 sampai 2020. Untuk tim kami sendiri, yang pertama ketua adalah saya Upa Astuti. Kemudian yang kedua anggota, yang pertama adalah Ratri Paramita Laksmi, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercubuana. Kemudian yang ketiga adalah Rizka Listiana, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UEN. Baik, kita mulai. Untuk latar belakang penelitian ini yang pertama adalah karena Bank BPD DIY sendiri adalah bank yang didirikan sejak tahun 1961 dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY, dan juga BPD sendiri telah bekerja sama dengan Universitas Widya Mataram sejak lama. Bank sendiri di sini bertindak sebagai agen of trust, jadi masyarakat bisa menyimpan dananya di bank, dan kemudian bank sendiri menyalurkan dana-dana tersebut untuk diinvestasikan. Nah, untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat tersebut, maka diperlukan yang namanya analisis kinerja. Nah, kinerja yang dimaksud di sini adalah kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan ini diproyeksikan dengan mengukur rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan Bank BPD DIY. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4, yaitu bagaimanakah rasio profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas Bank BPD DIY selama tahun 2019 sampai 2021. Kemudian untuk pustakanya sendiri, yang pertama adalah bank ini didefinisikan menurut Undang-Undang tahun 1998 nomor 10 adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain. Kemudian untuk rasio keuangan sendiri ini adalah kondisi untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan atau dalam hal ini bank ya. Analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Nah, tolak ukur yang umum digunakan adalah dengan indeks maupun dengan rasio. Kemudian rasio yang digunakan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah rasio profitabilitas. Rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Kemudian yang ketiga adalah rasio likuiditas. Ini diartikan sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya. Terus yang terakhir adalah rasio rentabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, metode yang dipakai dalam penelitian ini yang pertama adalah literatur review, ini sebagai jenis penelitian. Kemudian populasinya adalah laporan keuangan Bank BPD DIY, sampelnya adalah laporan keuangan Bank BPD DIY selama kurun waktu 2019 sampai 2021. Kemudian metode yang digunakan adalah dengan kuantitatif, olah data sekunder untuk menganalisis rasio keuangannya. Nah, dari latar belakang tersebut diperoleh hasil. Yang pertama, rasio profitabilitas. Ini diwakili dengan Capital Adequacy Ratio atau CAR selama tahun 2019 sampai 2021. Ini CAR-nya sehat. CAR-nya sehat, jadi persentasenya lebih dari 12%. Nah, kriteria ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tahun 2004. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini selama kurun waktu 3 tahun ini juga menunjukkan hasil yang sehat, di mana persentasenya kurang dari 2%. Kemudian yang ketiga adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini sehat ya, kurang dari sama dengan 75%, kemudian cenderung sehat. Kemudian untuk yang rasio ROA ini lebih dari 1,5% ini dikatakan sehat. Jadi dari tahun 2019 sampai 2021 ini untuk ROA dari Bank BPD DIY adalah sehat. Kemudian pembahasan yang pertama untuk rasio profitabilitas yang diwakili oleh CAR, Capital Adequacy Ratio.
Ini menunjukkan hasil yang sehat. Kemampuan manajemen Bank BPDI dalam menjaga kecukupan modalnya sangat bagus, terlihat dari rasio CAR yang selalu naik dan nilai CAR yang jauh di atas ambang batas minimal sesuai peraturan regulator atau BI tadi. Kemudian yang kedua, rasio solvabilitas yang diwakili oleh non-performing loan. Ini juga menunjukkan hasil yang sehat di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2019 kan sampai dengan 2021 karena kondisi pandemi. Bank BPDI masih berhasil memperbaiki kualitas kredit dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang keempat, rasio likuiditas yang diwakili oleh loan to deposit ratio atau LDR. Ini sehat walaupun LDR ini kurang dari 75% untuk yang tahun 2019, tapi di tahun 2020 dan 2021 itu LDR-nya sehat. Kemudian rasionya sendiri memang mengalami penurunan ya, kemampuan Bank BPDI dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali deposito yang telah jatuh tempo, serta dapat memenuhi permohonan kredit tanpa penangguhan sejak tahun 2019 sampai 2021. Kemudian yang keempat, rasio rentabilitas yang diwakili oleh return on asset atau ROA, ini sehat karena persentasenya lebih dari 1,5%-nya, namun nilai ROA Bank BPDI terus menurun sejak tahun 2019 menuju tahun 2021. Nah, kesimpulan yang bisa diperoleh hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio rentabilitas keempatnya menunjukkan hasil kinerja keuangan Bank BPDI menuju ke arah kinerja yang sehat. Nah, yang terakhir adalah hasil penelitian ini sudah kami submitkan ke jurnal Sistem Informasi Keuangan Auditing dan Perpajakan. Ini bukti submit. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.